Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu aku menikah dengan wanita yang ternyata sudah mati sejak 7 tahun lalu. Di bagian kedua, dan seperti apa kelanjutan ceritanya, selamat mendengarkan. Setiap langkahku terasa semakin berat. Dunia ini seolah menolak keberadaanku, menyeretku kembali ke dalam bayangan yang semakin gelap. Aku tahu aku sedang berada di ambang sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang bahkan aku sendiri tak bisa pahami. Namun satu hal yang pasti, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku berlari, meskipun tubuhku terasa lelah, meskipun napasku tercekat di tenggorokan. Pikiranku dipenuhi kekacauan antara harapan dan ketakutan. Laras aku harus kembali, tapi semakin aku mencoba berlari, semakin kabur dunia yang kukenal. Semua yang ada di sekitarku mulai bercampur, seperti mimpi yang semakin hilang dari ingatanku. Kegelapan di sekelilingku semakin pekat, menelan segala yang ada. Tak ada jalan keluar. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi saat itulah aku mendengar suara itu lagi, suara yang tak asing bagiku. Suara yang sebelumnya terdengar begitu penuh teka-teki, kini mengalir lebih jelas. "Apakah kamu masih bertahan, Arga?" Suara itu berbisik, seolah datang dari segala arah. "Atau kamu sudah siap menyerah?" Aku menoleh ke sekelilingku. Namun, yang kutemui hanyalah bayangan-bayangan gelap yang bergerak liar di antara pohon-pohon tinggi yang membungkuk. Aku tidak tahu lagi di mana aku berada. Tempat ini tidak lagi familiar. Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku berteriak, menantang suara itu. Aku akan keluar dari sini. Aku akan menemukan Laras. Namun, meskipun aku berteriak sekeras apapun, jawabannya hanya datang dalam bisikan, semakin mendalam dan semakin menakutkan. Semakin kamu berusaha melawan, semakin terperangkap kamu dalam ilusi ini. Aku merasa tubuhku kian lemas, seolah energi yang tersisa semakin habis. Pikiranku penuh dengan keraguan. Apa benar Laras masih menungguku di luar sana? Atau semua ini hanya sebuah ilusi, jebakan yang semakin rapat mengurungku? Sebuah bayangan besar muncul di depanku. Perlahan, bayangan itu mulai membentuk sosok yang tak asing lagi. Itu adalah diriku-diriku yang gelap, yang penuh dengan kebencian dan ketakutan. Wajah itu, meskipun mirip denganku, terlihat jauh lebih menakutkan, lebih jahat. "Jangan lari, Arga." Suara itu bergema, seolah datang dari dalam diriku. "Kamu tidak akan bisa lepas dari dirimu sendiri." Aku mundur, tapi bayangan itu terus mendekat. Langkahku semakin terhenti, seolah ada beban yang mengikatku. Aku ingin lari, ingin bersembunyi, tapi semakin aku melangkah mundur, semakin dekat bayangan. "Itu, kamu ingin kembali ke dunia nyata, kan?" Bayangan itu bertanya. Suaranya penuh godaan. "Tapi kamu tahu, ada harga yang harus dibayar. Apa yang akan kamu tinggalkan? Apa yang akan kamu korbankan, Arga?" Pertanyaan itu menghujam hatiku seperti pisau tajam. Apa yang akan aku korbankan? Apa yang bisa aku berikan untuk keluar dari sini? Untuk menyelamatkan Laras, apakah aku harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari sekadar diriku sendiri? Aku merasa terguncang. Kebingunganku semakin dalam. Bayangan itu tersenyum puas, seolah tahu aku sedang berada di titik terendahku. "Kamu tidak bisa lari dari keputusan ini, Arga. Keputusan yang akan menentukan hidupmu, hidup Laras, dan bahkan hidupmu sendiri." Aku merasa seluruh tubuhku terhimpit oleh ketakutan yang mencekam. Tak ada lagi jalan mundur. Tak ada lagi jalan untuk lari. Bayangan itu semakin mendekat, semakin menyatu dengan diriku. Mungkin memang sudah waktunya untuk membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Dan pada saat itu, aku tahu, aku harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagi diriku. Aku harus melepaskan egoku, takutku, segala ketakutanku yang selama ini membelengguku. Jika aku harus melepaskan diriku yang dulu, maka aku akan melakukannya. Untuk Laras, untuk kita. Bayangan itu berhenti tepat di hadapanku, dan aku bisa merasakan perbedaan yang mendalam dalam diriku. Sesuatu mulai bergeser dalam diriku, seolah aku melepas sesuatu yang telah lama aku pegang erat dengan tekad yang baru. Aku mulai melangkah maju, meskipun dunia sekitarku semakin terhuyung-huyung. Aku tahu, aku harus menyelesaikan ini, atau aku akan selamanya terjebak dalam bayangan gelap diriku sendiri. Langkahku terasa semakin berat, seiring bayangan itu mulai pudar.
meninggalkan aku dengan pertanyaan yang tak bisa kujawab. Apa yang harus kukorbankan? Apa yang harus aku lepaskan untuk keluar dari kegelapan ini dan menyelamatkan Laras? Aku merasakan detak jantungku berdentang keras di telinga. Aku tak tahu apakah itu karena ketakutan atau karena ada sesuatu yang besar akan segera terjadi. Semakin aku berjalan, semakin aku merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari diriku. Sesuatu yang mengendalikan semuanya, yang mengikat takdirku. Dan Laras, dunia sekitar mulai berputar. Semua hal yang kulihat bergetar, berkelok, dan mendistorsi, seperti layar yang rusak. Di antara semua kegilaan ini, aku tahu satu hal. Aku berada di ujung jurang, dan aku harus memilih. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Di kejauhan, aku melihat cahaya yang lemah. Sebuah tanda, sebuah harapan. Aku berlari menuju cahaya itu, seolah itu satu-satunya jalan keluar dari kegelapan yang menyelubungiku. Namun, semakin aku mendekat, semakin aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Semakin ada rasa tidak nyaman yang menggerayangi kulitku. Aku berhenti, terengah-engah, mencoba memfokuskan pikiran. Tiba-tiba, suara itu kembali. Kini lebih dalam, lebih kuat, seolah datang dari lubuk hatiku yang paling dalam. Kamu tidak bisa lari, Arga. Pilihanmu ada di hadapanmu. Kau harus memilih. Suara itu mengisi kepalaku, membuatku merasa seolah dunia ini dipenuhi hanya dengan suara itu. Aku menutup telinga, berusaha mengabaikannya. Namun suara itu semakin jelas, semakin merasuk ke dalam diriku. Jika kamu memilih untuk melawan, kamu akan kehilangan semuanya. Tetapi jika kamu memilih untuk menyerah, kamu akan mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Semua ini bisa jadi milikmu, Arga. Semua ini ada di tanganmu, tapi kamu harus memilih. Aku menggigit bibirku. Pilihan ini sangat sulit. Jika aku melawan, aku bisa saja kehilangan Laras, bisa kehilangan diriku sendiri. Tapi jika aku menyerah, aku tahu apa artinya. Aku tahu apa yang akan terjadi. Aku tak bisa mengorbankan Laras untuk diriku sendiri. Aku tak bisa memilih untuk menyerah. Begitu saja. Aku menoleh ke arah cahaya itu sekali lagi. Merasakan suara itu semakin mendalam, semakin menuntutku untuk memilih. Aku ingin berteriak, namun suaraku seolah terjebak di tenggorokan, terbelenggu oleh ketakutan yang menyelimuti seluruh tubuhku. Dan tiba-tiba, aku teringat satu hal. Sesuatu yang pernah kukatakan pada Laras, jauh sebelum semua ini dimulai. Aku akan melindungimu, Laras, apapun yang terjadi. Kata-kata itu kembali menguatkan hatiku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus melawan. Aku harus bertahan. Bahkan jika itu berarti aku harus kehilangan segala sesuatu yang pernah kubanggakan. Aku memilih Laras. Aku memilih untuk melawan. Dengan tekad yang bulat, aku melangkah menuju cahaya itu. Menuju kegelapan yang akan aku hadapi. Tak ada jalan lain yang tersisa. Tak ada waktu lagi untuk ragu. Ini adalah pilihan terakhir. Dan aku sudah memutuskan. Ketika aku sampai di ujung cahaya itu, aku merasakan tubuhku terangkat. Semuanya terasa tidak nyata. Aku merasa seperti terperangkap dalam ruang kosong. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Aku hanya terjebak dalam keheningan yang menakutkan. Lalu, sesuatu terjadi. Di hadapanku muncul sosok besar, sosok yang tak pernah kulihat sebelumnya. Namun aku bisa merasakan bahwa sosok itu adalah penguasa dari semua ini. Wajahnya tak bisa kulihat dengan jelas. Hanya ada kilatan cahaya yang menyilaukan. Kamu datang jauh, Arga. Suara itu berbicara, menggema di seluruh ruang kesal. Tapi kamu tahu, tidak ada yang bisa melawan takdir. Tidak ada yang bisa melawan kami. Aku merasa tubuhku semakin lemah, seolah energi dalam diriku terkuras habis. Namun, aku tetap berdiri. Aku harus melawan. Kami bukan musuhmu. Lanjut suara. Itu, kami hanya ingin kau memilih. Kami hanya ingin kau menerima takdirmu. Aku menatap sosok itu dengan tegas. Aku memilih, kataku pelan, tetapi pasti. Aku memilih untuk melawan, untuk melindungi orang yang aku cintai. Sosok itu terdiam, seolah mempertimbangkan jawabanku. Seketika itu juga, sebuah energi besar memancar dari sosok tersebut, melingkupi seluruh tubuhku. Aku merasa seolah-olah dunia ini menelan tubuhku. Dan saat itu, sebuah suara lembut muncul dari dalam diriku sendiri. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Kamu memilih dengan hati yang bersih,
dan itu yang akan menentukan jalanmu. Aku tersadar, aku telah memilih. Kata-kata itu masih bergema di kepalaku, seolah dunia di sekitarku menunggu untuk melihat apakah aku benar-benar bisa bertahan dengan pilihan ini. Namun, aku tak punya pilihan lain lagi. Tak ada jalan mundur. Setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan, kini aku berdiri di depan kenyataan yang mengerikan. Di hadapanku, sosok itu makhluk yang mengaku sebagai penguasa takdirku mengambil. Kegelapan semakin mendalam, menyelimuti seluruh ruang. Semua yang ada di sekitarku tampak memudar, seolah kami berada di luar waktu dan ruang. Aku merasa diriku sendiri pun terdistorsi, seperti bagian dari sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya kamu hadapi? Suara itu menggema, lebih dalam, lebih menakutkan dari sebelumnya. Kamu memilih melawan, tapi apakah kamu siap untuk membayar harga dari pilihan itu? Aku menatapnya dengan tegas, meskipun tubuhku terasa lemah dan otakku penuh keraguan. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur. Laras ada di pikiranku, wajahnya yang penuh harapan, senyumnya yang selalu memberi kekuatan padaku. Aku siap, jawabku, meskipun bibirku bergetar. Aku tidak akan menyerah. Sosok itu tertawa pelan, suaranya seperti angin malam yang dingin. Kamu bisa melawan takdir, tanyanya. Kau hanya manusia biasa. Tak ada yang bisa mengalahkan kami. Tapi, aku punya satu hal yang kalian tak punya, kataku dengan suara yang lebih yakin dari yang kurasakan. Aku punya cinta. Cinta yang membuatku bertahan sampai sejauh ini. Cinta yang akan mengalahkan kalian. Sosok itu diam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kataku. Kemudian, sebuah cahaya menyilaukan muncul dari tubuhnya, seakan-akan seluruh dunia berada dalam cengkeramannya. Cinta, itu yang kamu andalkan? Suaranya bergetar, mengandung campuran antara amarah dan kekejaman. Aku merasa tubuhku terhimpit oleh kekuatan yang luar biasa, seakan-akan udara di sekitarku menebal dan membebaniku. Namun, aku berusaha untuk tetap berdiri tegak, untuk tidak menyerah pada perasaan takut yang mencoba merasuk ke dalam diriku. Ya, cinta, jawabku dengan penuh keyakinan. Cinta itu yang memberi kekuatan lebih besar daripada apapun, bahkan lebih besar dari takdir. Ketika aku berkata begitu, aku merasakan sebuah kekuatan muncul dari dalam diriku. Sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah kurasakan sebelumnya. Ada energi yang membangkitkan semangat dalam diriku. Cinta yang selama ini hanya aku simpan dalam hati, kini berubah menjadi sebuah kekuatan yang nyata. Cahaya itu bukan hanya datang dari sosok itu, tapi juga dari diriku sendiri. Dan tiba-tiba, sosok itu berhenti. Matanya yang gelap menatapku tajam. Kau memang berbeda, katanya. Namun, keputusanmu akan menentukan segala sesuatu. Untuk menerima apa yang akan terjadi selanjutnya, aku menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk menenangkan hatiku yang berdebar. Aku tahu ini adalah ujian terakhir. Ujian yang akan menentukan apakah aku dan Laras bisa bebas dari segala penderitaan ini. Ya, kataku, suara lebih kuat dan mantap daripada sebelumnya. Aku siap. Dengan sekejap, dunia sekitar kami berubah. Yang menelan kami kini bergeser, digantikan oleh cahaya yang semakin terang. Namun, di balik cahaya itu, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Sesuatu yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Aku tahu, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Kami harus melawan, dan aku harus memastikan bahwa pilihan yang kutempuh tidak sia-sia. Kami harus melawan, dan aku harus memastikan bahwa pilihan yang kutempuh tidak sia-sia. Kata-kata itu berulang di pikiranku, mengalir seperti mantra yang menguatkan langkahku. Cahaya yang terpantul di sekitar kami semakin terang, memancar seperti sinar matahari yang menembus kegelapan malam. Namun, keindahan cahaya itu tidak bisa menutupi kenyataan yang semakin mendekat. Tiba-tiba, sosok itu muncul di depanku. Sosok yang sebelumnya ku kenal sebagai makhluk gelap yang penuh kekuatan, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Wajahnya yang tak terdefinisikan kini terlihat jelas, lebih manusiawi, tapi di matanya, aku bisa melihat sesuatu yang jauh, lebih menakutkan daripada sebelumnya, kegelapan yang murni. Aku tahu apa yang kamu coba lakukan. Suara itu menggema, penuh kebencian. Tapi kamu tak tahu, Arga.
Kamu bermain dengan api yang akan membakar dirimu sendiri. Aku merasa tubuhku bergetar. Namun entah kenapa, ada rasa tenang yang mengalir dalam diriku. Aku tidak bisa mundur, tidak ada jalan kembali. Semua yang telah terjadi, semua yang telah aku pilih, tidak bisa diubah. Ini adalah akhir yang harus kutempuh. Aku tahu, jawabku dengan suara yang lebih tegas. Aku sadar akan risiko ini. Tapi aku juga tahu, jika aku tidak melawan, maka Laras dan semua yang kucintai akan menjadi korban. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sosok itu menatapku dengan tatapan kosong, tak ada belas kasihan, hanya kejam dan dingin. Kau masih belum mengerti, katanya. Suaranya menipis, seolah terancam. Cinta bukanlah jawaban. Cinta tidak bisa mengalahkan kekuatan kami. Kami tidak akan terhenti oleh kata-kata. Namun, saat itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Cahaya yang muncul dari dalam diriku, yang selama ini kuanggap hanya secercah harapan, kini berubah menjadi kekuatan yang lebih nyata. Ada sesuatu yang terhubung dalam diriku, sesuatu yang kuat, jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Ini bukan hanya tentang aku dan Laras. Ini adalah tentang setiap orang yang pernah terperangkap dalam takdir ini. Ini adalah tentang membebaskan diri dari kekuatan gelap yang telah lama menguasai hidup kami tanpa aku sadari. Aku mulai menggerakkan tangan, dan cahaya itu menyatu dengan tubuhku, membentuk sebuah bola cahaya yang kuat dan menyala dengan intensitas yang luar biasa. Aku mungkin tidak bisa mengalahkan kalian dengan kekuatan, kataku dengan suara yang berat, penuh tekad. Tapi aku punya satu hal yang tidak bisa kalian hancurkan. Itu adalah harapan. Sosok itu tampak terkejut, dan seketika aku merasakan getaran yang hebat menyelimuti tubuhku. Tiba-tiba, dunia di sekitarku berubah. Ruang dan waktu seolah berhenti. Semua yang ada di sekitar kami menjadi kabur. Dan yang tersisa hanya aku dan sosok itu, terperangkap dalam sebuah dimensi yang tak bisa dijelaskan. Apa yang kau lakukan? Makhluk itu berteriak. Namun aku tetap diam. Aku tahu, ini adalah saat terakhir. Aku harus berani, harus membuat keputusan terakhir yang akan mengubah segalanya. Dengan segala kekuatan yang kumiliki, aku melemparkan bola cahaya itu ke arah sosok tersebut. Sesaat sebelum bola itu menyentuhnya, waktu terasa melambat. Aku melihat mata sosok itu yang penuh dengan kemarahan. Namun di balik kemarahannya, ada rasa takut yang mulai muncul. Dia tahu, aku telah mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Namun, aku tak bisa kembali. Cahaya itu meluncur cepat, menembus kegelapan yang ada di hadapanku, dan saat itulah aku mendengar sebuah suara-suara yang tidak asing, namun penuh kesedihan. Itu adalah suara Laras. Arga, apakah ini yang harus kita bayar? Itu adalah suara terakhir yang kudengar sebelum segala sesuatu menjadi gelap. Suara Laras masih bergema di dalam kepalaku, mengganggu ketenanganku dalam kegelapan yang semakin pekat. Aku terjatuh, tenggelam dalam ruang kosong yang seolah tak berujung. Namun ada rasa hangat yang tiba-tiba menyelubungiku, seperti pelukan yang menenangkan, seakan aku berada di tempat yang aman, meski tak tahu di mana. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Laras, suara itu bukan hanya suara ketakutan. Itu adalah suara yang mengandung keputusasaan, sesuatu yang dalam dan sulit dijelaskan. Dan disitulah aku menyadari meskipun aku berjuang dengan segenap kekuatan untuk membebaskan kami, mungkin ada harga yang lebih besar yang harus dibayar. Aku membuka mata, dan yang kutemui hanyalah kegelapan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya keheningan yang menyesakkan. Aku berdiri, dan dalam langkah-langkah yang bingung, aku meraba-raba mencari petunjuk. Mencari sesuatu yang familiar. Ada ketakutan dalam setiap langkahku. Ketakutan bahwa aku telah memilih jalan yang salah. Namun aku tahu, tidak ada jalan mundur. Dan tiba-tiba, di hadapanku, muncul sebuah gambaran Laras. Dia tampak terperangkap dalam bayangan yang mengikatnya. Tak bisa bergerak, seakan kekuatan itu mengikatnya lebih kuat daripada apapun yang pernah kurasakan. Tangannya terangkat, matanya terbuka lebar, menatapku dengan kesedihan yang begitu dalam. Aku berlari ke arahnya, namun setiap langkah terasa seperti menarikku lebih jauh dari tujuan. Seakan ada kekuatan yang menahanku, Laras. Aku berteriak, namun suara itu teredam dalam kehampaan. Aku tak bisa menyentuhnya, tak bisa meraihnya.
Dan tiba-tiba, suara itu kembali lagi. Lebih jelas daripada sebelumnya. Arga, ini bukan sekadar tentang kita. Ini lebih dari itu. Hatiku berdetak kencang. Aku menatap Laras. Dan meskipun aku tidak bisa mendekatinya, aku merasakan kehadirannya lebih kuat daripada sebelumnya. "Apa maksudmu?" tanyaku. Suara hampir tak keluar, tersendat oleh kebingunganku. Dia tersenyum, meski senyum itu dipenuhi dengan keperi. "Kamu harus memilih, Arga. Pilih antara kita atau dunia yang kita tinggalkan. Salah satu harus pergi." Aku terpaku. Hatiku terguncang. Apa yang dia katakan, dunia yang kita tinggalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam dilema yang tak bisa dipecahkan. Jika aku memilih Laras, aku harus mengorbankan semua yang ada di sekelilingku. Tapi jika aku memilih dunia ini, aku akan kehilangan Laras. Dan aku tidak bisa hidup tanpanya. Sesuatu dalam diriku tergerak. Suatu dorongan yang tak bisa kuhindari. Aku menatap Laras sekali lagi. Matanya penuh dengan kepercayaan. Seolah dia sudah tahu apa yang akan kutentukan. "Oh, aku tidak bisa memilih, Laras. Aku tidak bisa kehilanganmu," kataku dengan suara penuh tekad. Meskipun aku tahu itu adalah keputusan yang sangat berat. Laras memejamkan mata, dan aku merasakan getaran dari dalam tubuhku. "Kamu harus," katanya dengan suara serak. "Karena hanya dengan pengorbanan, kita bisa mengubah nasib ini. Kita harus berani, Arga." Aku menutup mata, mencoba mengendalikan perasaan yang berkecamuk dalam diriku. Ada rasa sakit yang begitu dalam, namun juga ada keberanian yang tumbuh dalam diriku, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku sadar, ini adalah ujian terbesar dalam hidupku. Ini bukan sekadar tentang aku dan Laras. Ini adalah tentang memberi arti pada segala sesuatu yang telah kami perjuangkan. Dengan satu langkah mantap, aku mengangkat tangan dan memusatkan seluruh kekuatan yang ada dalam diriku. Seiring dengan detakan hatiku yang semakin kencang, aku tahu, apapun yang terjadi, keputusan ini adalah bagian dari perjalanan kami. Aku mengarahkan cahaya itu ke arah Laras, dan saat cahaya itu mulai menyelimuti dirinya, aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah perubahan yang tak terungkapkan dengan kata-kata, seperti dunia ini terbelah. Namun aku merasa ada harapan baru yang terlahir. Ini untuk kita, Laras. Ini untuk kita semua. Dan dengan itu, cahaya itu melingkupi tubuhku, tubuh Laras. Dan semuanya terbenam dalam satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kami akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perjalanan ini dengan satu pengorbanan yang akan mengubah segalanya. Sekilas, aku merasakan bahwa segalanya berubah begitu cepat. Seolah waktu berhenti dan seluruh alam semesta mengatur ulang dirinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kami. Apakah kami telah benar-benar memilih jalan yang tepat, atau justru mengarah ke kehancuran? Namun, ada satu hal yang pasti, sesuatu yang besar dan tak terduga sedang terjadi. Aku membuka mata, dan apa yang kutemui bukanlah kegelapan, bukan pula dunia yang sebelumnya aku kenal. Kami, Laras dan aku, berdiri di tengah cahaya yang hangat. Jauh dari kekacauan dan bayangan yang menghantui kami selama ini. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi suara-suara aneh, dan yang ada hanya kedamaian yang seolah datang dari luar dunia ini. Laras menatapku, matanya penuh dengan harapan. "Arga, kita masih ada di sini. Kita masih hidup, bukan?" Suaranya penuh keraguan, seolah ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Aku mengangguk pelan, meski di dalam hati aku masih merasa tidak pasti. Dunia ini terasa asing, namun ada perasaan yang sangat kuat mengalir dalam diri. Perasaan yang mengatakan bahwa kami telah berhasil melewati ujian yang tak terbayangkan sebelumnya. Kita memang masih di sini, Laras. Tapi entah ini dunia yang kita kenal atau bukan, kami berdua berjalan pelan. Seolah takut dunia ini akan menghilang begitu saja. Tapi semakin kami melangkah, semakin jelas bahwa ini bukan mimpi. Di sekitar kami ada pemandangan yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, suatu tempat yang penuh dengan warna, dengan langit yang tidak pernah tampak begitu cerah, dan tanah yang terasa hangat meskipun tanpa matahari. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar di telinga kami, membawa angin sejuk yang menenangkan. "Kalian telah memilih dengan bijak, tapi perjalanan kalian belum selesai." Aku terdiam. Laras juga berhenti sejenak, menatap sekeliling dengan rasa bingung. Suara itu terdengar seperti datang dari dalam hati kami.
namun juga seolah berasal dari dunia yang tak terjangkau. Lalu, dari arah yang tidak kami duga, muncul sebuah bayangan. Bayangan yang perlahan mulai membentuk wujud seorang pria berpakaian putih, wajahnya tampak bijak dan penuh kebijaksanaan. "Siapakah? Siapa Anda?" Laras bertanya dengan suara lembut. Namun aku bisa merasakan ketegangan di dalam dirinya. Pria itu tersenyum, kemudian mengangguk, "Aku adalah penjaga dunia ini. Kalian telah melakukan pengorbanan yang besar, dan kini saatnya kalian mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan kalian tidak hanya untuk kalian berdua, tetapi untuk semua yang ada di dunia ini." Aku menatapnya dengan bingung. "Apa maksud Anda? Kami hanya berusaha untuk bertahan, dan kalian telah berhasil. Namun, ada lebih dari sekadar bertahan hidup, Arga." Wajah pria itu berubah lebih serius. "Kalian telah membuka gerbang yang menghubungkan dua dunia. Apa yang kalian pilih untuk lakukan dengan kekuatan itu, itulah yang akan menentukan nasib dunia yang kalian tinggalkan." Kata-kata pria itu seperti guntur yang menghentak langit. Kami berdua terdiam, mencerna setiap kalimat yang baru saja diucapkannya. Satu pilihan besar lagi, pilihan yang jauh lebih berat dari yang pernah kami bayangkan. "Apakah kami harus kembali?" Laras bertanya dengan suara hampir tak terdengar. "Ya, kembali. Tetapi tidak hanya untuk kalian berdua. Kalian kembali untuk membawa keseimbangan yang telah hilang, untuk menyembuhkan luka-luka yang telah lama menganga di dunia yang kalian kenal." Jawab pria itu, suaranya penuh dengan kekuatan yang tidak bisa dibantah. Aku merasakan sebuah beban yang berat di dada. Kembali ke dunia yang penuh dengan kerusakan dan kebingungannya. Tetapi kali ini, kami bukan hanya sekadar bertahan. Kami memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu, untuk menyembuhkan dan memberikan harapan. Namun, apakah kami siap dengan tanggung jawab sebesar itu? Laras menatapku, dan dalam matanya aku bisa melihat kebingungan yang sama. "Arga, apakah kita bisa melakukannya? Apakah kita bisa mengubah semuanya?" Aku menarik napas panjang. "Kita harus mencoba, Laras. Jika kita tidak mencoba, maka pengorbanan ini akan sia-sia." Kami saling memandang dalam diam dan dalam keheningan. Kami menyadari bahwa langkah kami berikutnya akan menentukan segalanya. Kami telah menempuh perjalanan yang panjang, dan kini kami harus kembali untuk membawa perubahan yang kami dambakan. Namun, jalan yang kami pilih tidak akan mudah. Akan ada banyak rintangan, banyak pengorbanan lagi yang harus kami lakukan. Tapi kami tidak bisa mundur. Ini adalah jalan yang telah kami pilih. Dan ini adalah takdir yang harus kami hadapi bersama. Dengan hati yang penuh keraguan dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, kami melangkah mundur, kembali ke dunia yang kami tinggalkan. Namun kali ini, tidak ada lagi ketakutan yang membelenggu. Yang ada hanya keputusan untuk melakukan yang terbaik. Meski kami tahu ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Kami berjalan menyusuri koridor cahaya yang memudar perlahan, menyadari bahwa kami bukan hanya kembali untuk hidup, tetapi untuk menyelamatkan dunia yang pernah kami kenal. Sesuatu dalam diri kami mengatakan bahwa kekuatan yang telah kami temukan di dunia yang asing ini, tempat yang penuh dengan harapan dan kedamaian, adalah kunci untuk menyembuhkan luka-luka yang telah lama menganga di dunia nyata. Arga, apa yang akan kita lakukan pertama kali? Laras bertanya dengan suara lirih, namun penuh determinasi. Aku menatapnya, merasa ketegangan yang sama di dalam diri kami berdua. Kami tahu bahwa perjalanan ini tak akan mudah, dan banyak hal yang harus kami selesaikan. Kita harus mulai dengan orang-orang yang paling membutuhkan bantuan, mereka yang sudah lama terlupakan, yang hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Laras mengangguk, tetapi ada kekhawatiran di matanya. Tapi bagaimana jika kita tidak cukup kuat? Bagaimana jika kita gagal? Aku menggenggam tangannya, memberi rasa aman meskipun aku sendiri juga ragu. Kita harus mencoba, Laras. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang memberi mereka kesempatan untuk hidup dengan lebih baik. Kita tidak punya pilihan selain melangkah maju. Langkah kami terasa semakin berat seiring berjalannya waktu. Namun kami tak bisa berhenti. Kami melewati tempot-tempot yang pernah kami kenal, yang dulu penuh dengan kenangan bahagia. Sekarang semuanya tampak berubah gelap, sepi, dan terlupakan. Ada tanda-tanda kehadiran sesuatu yang gelap, sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah kami bayangkan.
Kami berhenti di sebuah rumah tua yang tampaknya telah lama terbengkalai. Rumah itu dulu pernah menjadi tempat kediaman seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga desa, seseorang yang dipercayai oleh banyak orang. Tetapi sekarang, rumah itu tampak terlupakan, seolah tak ada yang peduli lagi. Laras melihatku dengan tatapan penuh harapan. Mungkin kita bisa mulai dari sini. Mungkin wanita itu masih memiliki jawaban untuk kita. Aku mengangguk. Kami berdua mendekat ke rumah itu. Hati kami penuh dengan keraguan dan rasa tidak pasti. Ketika kami membuka pintu, udara dingin menyambut kami. Di dalam, ruangan itu gelap, dengan hanya sedikit cahaya yang masuk melalui jendela yang sudah lama tidak dibersihkan. Laras, hati-hati, kataku, merasakan ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Namun, Laras terus melangkah maju. Tak gentar, kami menuju ruang tengah, di mana sebuah kursi tua terletak dengan tenang. Di atasnya, ada sebuah buku besar yang tergeletak terbuka, seolah menunggu untuk dibaca. Laras mendekati buku itu, dan dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama. Di dalam buku itu, ada tulisan yang tampaknya sangat tua, hampir tidak terbaca. Namun, beberapa kata-kata terpilih terlihat jelas. Pengorbanan untuk keseimbangan, dunia yang terlupakan, kekuatan yang terpendam. Laras memutar buku itu, dan matanya terfokus pada sebuah gambar yang mencolok sebuah lingkaran yang tampak, seperti simbol yang pernah kami lihat di dunia lain. Arga, ini adalah simbol yang sama dengan yang kita lihat sebelumnya. Apa artinya? Aku menatap gambar itu dengan seksama, dan seiring aku memikirkannya, perasaan tak nyaman mulai mengalir dalam diriku. Itu berarti kita berada di tempat yang tepat, tapi kita harus hati-hati. Ada sesuatu di sini yang tidak kita pahami sepenuhnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang kami. Kami berbalik dengan cepat, hanya untuk mendapati sosok seorang wanita tua yang perlahan muncul dari bayangan gelap, mengenakan gaun putih yang tampak usang. Matanya yang tajam memandang kami tanpa ekspresi. "Kalian telah datang terlalu jauh," katanya dengan suara yang serak, namun penuh kekuatan. "Apa yang kalian cari di sini, anak-anak muda? Kalian tidak tahu betapa besar harga yang harus dibayar." Laras mundur sedikit, merasa terancam oleh kedatangan wanita itu. "Kami hanya ingin tahu. Kami ingin memperbaiki apa yang telah rusak. Kami tidak bisa berhenti." Wanita itu tersenyum tipis, dan ekspresi wajahnya berubah seolah-olah ia mengerti. "Bukanlah hal yang mudah, anak-anak. Kadang-kadang, untuk menyembuhkan, kalian harus siap untuk kehilangan lebih banyak lagi." Aku merasa tubuhku kaku. Kata-kata wanita itu menembus langsung ke dalam hati kami. Dan aku tahu, pada saat itu, kami tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan. Yang dulu, kami telah memasuki dunia yang penuh dengan pilihan yang mengerikan. Dan setiap langkah yang kami ambil akan mengarah ke jalan yang tak terduga. Suara wanita tua itu menggema di dalam hati kami, membuat seluruh tubuhku terasa kaku. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti beban berat yang menekan dada. Dan aku tahu bahwa di balik setiap peringatan yang ia berikan, ada kebenaran yang tak terhindarkan. Kami telah sampai pada titik di mana tidak ada lagi jalan mundur. Wanita itu berdiri dengan tenang di depan kami. Matanya yang tajam menatap kami dengan intens. "Kalian bertanya-tanya tentang dunia ini, tentang kekuatan yang ada di dalamnya. Tapi apakah kalian siap untuk menerima kenyataan yang lebih besar dari sekadar apa yang kalian harapkan?" Laras menggenggam tanganku lebih erat, merasa ketegangan yang sama. Aku bisa merasakan kekhawatiran yang membalut tubuhnya, namun ada sesuatu dalam diriku yang mulai memahami. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa takut, sesuatu yang menggugah, sesuatu yang lebih mendalam. "Siapa kamu sebenarnya?" Aku akhirnya bertanya. Suaraku terdengar lebih tenang daripada yang aku rasakan. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang kami cari?" Wanita tua itu menghela napas panjang, seolah-olah sudah lama menunggu pertanyaan. Aku adalah penjaga keseimbangan. Keseimbangan antara dunia ini dan dunia kalian. Kekuatan yang kalian cari, yang kalian takuti, adalah sesuatu yang telah ada sejak zaman dahulu. Dunia ini tidak terpisah, anak-anak. Ia selalu ada, bersembunyi di balik bayangan. Laras menggelengkan kepala. "Tapi, kenapa kami yang dipilih untuk menemukan semuanya?" Wanita itu tersenyum,
namun senyum itu terasa kosong, seperti senyum yang telah kehilangan makna. Kalian dipilih bukan karena takdir, tetapi karena pilihan. Kalian telah memilih untuk mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan yang biasa. Kalian telah memilih untuk memahami bahwa dunia ini tidak hanya tentang hidup dan mati, tetapi tentang keseimbangan yang rapuh antara kebaikan dan kejahatan. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Setiap kalimat yang keluar dari bibir wanita itu adalah sebuah kebenaran yang terasa lebih menakutkan daripada yang pernah aku bayangkan. Kami bukan hanya menghadapi kekuatan gelap, kami sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih dalam dari yang kami bisa pahami. Jadi, apa yang harus kami lakukan sekarang? Aku bertanya. Suaraku hampir tidak terdengar. Wanita itu menatap kami dengan mata yang penuh kebijaksanaan, namun juga kesida. Kalian harus membuat pilihan. Pilihan yang akan menentukan nasib dunia ini, nasib kalian, dan nasib orang-orang yang kalian cintai. Ada satu jalan yang akan membawa dunia ini kembali ke keseimbangan, tapi itu akan datang dengan harga yang tak terbian. Laras dan aku saling berpandangan. Perasaan ragu dan cemas melanda kami. Kami tidak takut. Laras berkata dengan suara penuh keyakinan. Kami hanya ingin tahu bagaimana caranya mengakhiri semuanya dengan benar. Wanita itu mengangguk perlahan, lalu mengulurkan tangannya yang keriput. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Keberanian berarti menghadapi rasa takut itu dan memilih untuk melangkah meskipun dunia tampak runtuh di sekitar kalian. Dengan itu, ia melangkah mundur, meninggalkan kami di ruang itu. Hanya dengan suara bisu dan udara yang semakin terasa berat, kami berdiri di sana, masing-masing memikirkan pilihan yang akan kami ambil. Apa yang kami lakukan selanjutnya akan menentukan segalanya, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi seluruh dunia. Laras berbalik, menatapku dengan mata yang penuh harapan. Arga, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berbalik sekarang. Aku menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa ini adalah saat yang telah lama kami tunggu. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Kita harus mengakhiri semuanya di sini dengan cara yang benar. Untuk kita, untuk mereka, untuk dunia. Yang bulat, kami melangkah keluar dari rumah tua itu, menuju jalan yang tak pasti. Di luar, dunia tampak berbeda, lebih cerah, namun juga penuh dengan ancaman yang kami tahu tak bisa dihindari. Kami harus melangkah maju dengan segala konsekuensinya. Saat kami melangkah keluar, sebuah cahaya muncul di kejauhan terang dan membutakan. Itu adalah simbol harapan. Itu adalah tanda bahwa kami tidak sendirian dalam perjalanan ini. Di balik setiap langkah yang kami ambil, ada kekuatan yang lebih besar yang membimbing kami. Kami tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya, kami merasa siap menghadapi apapun yang datang. Dunia ini akan kembali ke keseimbangan, dan kami akan menjadi bagian dari perubahan itu. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, kami berjalan menuju masa depan, siap menghadapi apapun yang menanti di depan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mistis kita kali ini. Semoga kisah yang telah kita bahas dapat membuka mata kita terhadap misteri-misteri yang tak terungkap, serta mengingatkan kita akan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Jika kamu merasakan ada sesuatu yang belum kita bahas, atau ingin menyarankan topik menarik lainnya, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kita selalu dilindungi dan diberi petunjuk dalam menjalani hidup yang penuh misteri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.